Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 5 November 2021. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Sempurnakanlah kasih Allah dalam hati orang yang mendengarkan sabda Kristus. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang harus kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu, duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Dan jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu, buatlah surat utang lain 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya pernah ditanya oleh seorang muda demikian, "Romo, bagaimana pendapat Romo tentang white lies atau berbohong demi kebaikan?" Bohong kok baik? Saya katakan bahwa bohong atau ketidakjujuran bukanlah suatu kebaikan, karena yang baik pasti adalah kejujuran. Lantas bagaimana dengan maksud firman Tuhan hari ini? Apakah Yesus mendukung tindakan curang yang dilakukan oleh bendahara yang tidak jujur itu? Sabar. Untuk menarik kesimpulan, mari kita cermati dulu konteksnya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, di zaman Yesus itu, seorang bendahara yang mengelola perbendaharaan tuannya berhak untuk dapat komisi. Komisi adalah bentuk imbalan yang didapat atas jasa yang diberikan. Dan sang bendahara ini mendapatkan komisi saat tuannya meminjamkan sesuatu, entah uang ataupun bentuknya natura atau yang lainnya. Perumpamaan yang Yesus angkat ini bukan dengan maksud memuji ketidakjujuran bendahara yang suka menghamburkan milik tuannya. Namun yang dipuji dari Yesus adalah kecerdikan sang bendahara. Cerdik yang bagaimana, Romo? Bendahara ini seharusnya menerima komisi yang menjadi miliknya dari para debitur. Namun sang bendahara ini rela untuk menghapus segala komisi yang ia dapat agar kebaikannya diperhitungkan oleh para debitur yang dibantunya. Hingga akhirnya saat ia dipecat oleh tuannya,
Ia bisa berharap dibantu oleh para debitur yang dulu pernah ia bantu. Inilah yang dipuji oleh Yesus. Kecerdikan dari bendahara yang tidak merugikan tuan yang menjadi kreditur, yang meminjamkan kepada para peminjam. Karena para peminjam mengembalikan sesuai dengan yang dipinjamkan. Dan sebaliknya, para penghutang atau para debitur sangat senang sekali karena mereka diuntungkan dengan tidak membayar komisi. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, cerdik merupakan kepanjangan dari cerdas dan terdidik. Sebagai pengikut Tuhan, kita juga harus menjadi pribadi-pribadi yang cerdik agar kita mampu memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak baik. Semoga dalam hidup ini kita senantiasa mengusahakan yang baik dalam hidup. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.